nih guys. Enak bisa Jepang. Kami habis selesai bermain Bye-bye. air. Ini semua anggota muka-muka gosong. Ini juga guys. Jelek dulu. Emang jelek guys. Ya kan Gem? Ya bang. Semuanya kecapean. Hai guys, apa kabar? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Jadi hari ini aku mau membuat video mengenai perjalanan aku berlibur bersama keluargaku ke Parapat Danau Toba. Guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Jeffrey ini. Thank you. Jadi untuk bisa sampai ke Danau Toba, kami membutuhkan waktu 4-5 jam perjalanan dari rumah aku. Karena perjalanannya cukup jauh, jadi kami berangkat dari rumah sekitar pukul 11 malam. Setelah 300 meter, belok kiri ke Jalan Alun Sukit. Hah? Jadi guys, setelah berkendara sekitar 4 jaman lebih, sekarang kami sudah sampai di kawasan Danau Toba. Dan sekarang kami sedang mencari tempat untuk kami bisa parkir, sekalian cari-cari gazebo yang di pinggiran danau gitu, supaya kami bisa melihat pemandangan Danau Toba secara langsung. Dan sekalian kami mau istirahat sebentar, mau rebahkan badan karena rasanya lumayan pegel ya. Perjalanan kali ini kurang lebih 4 jam sampai 5 jam. Lumayan capek banget tentunya. Oh iya guys, jadi setelah kita memasuki kawasan wisata Danau Toba ini, jadi di pinggir jalan gitu ada banyak orang yang menawarkan gazebo mereka masing-masing. Dan di sini karena kami juga udah terlanjur capek, alhasil kami nggak mau terlalu pusing-pusing lagi. Cus kami langsung mau terima tawaran si abang untuk stay atau sewa gazebo milik si abang. Dan sekarang kami sudah sampai di Pantai Panorama. Dan kami sampai di sini sekitar pukul 3 subuh. Dan sebelum kami mau melanjutkan istirahat kami memesan beberapa teh manis terlebih dahulu untuk menghangatkan badan. Karena di sini cuacanya dingin banget. Tuh lihat papa aku tidurnya udah semampai seperti putri duyung. Hi guys, good morning from Lake Toba. So guys, karena kami tadi bangunnya sekitar pukul 7 pagi, sebelum kami mulai untuk mengeksplor Danau Toba, kami mau mengisi perut dulu supaya nggak masuk angin. Jadi guys, buat kalian yang datang ke Danau Toba yang tidak membawa banyak baju ganti, jangan khawatir ya, karena di sini banyak sekali orang-orang yang menjual baju-baju dengan motif-motif khas Danau Toba tentunya. Nah, dan sekarang kami sudah sampai di rumah makan. Dan kebetulan sekali rumah makan ini sama persis dengan nama aku, Rumah Makan Mbak Desi. Dan sekarang mari kita mengisi perut dulu. Naik di atas aja, kita di atas, paling atas yuk.
sekarang kami sudah menaiki kapal kecil untuk menyeberang menuju ke Tomok. Karena kurang afdol rasanya kalau kita sudah sampai ke Danau Toba tapi tidak singgah ke Tomok. Karena di Tomok juga ada beberapa tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Salah satunya yang paling terkenal itu adalah patung si Gale-Gale atau yang biasa disebut sebagai patung menari. Nih guys, kita lagi mau ke Tomo. Jadi kalau mau ke Tomo itu harus menggunakan perahu seperti ini. Jadi guys, sebelum kita sampai ke Tomok, semua penumpang yang ada di kapal ini akan disinggahkan sebentar untuk melihat pemandangan batu gantung yang ada di tebing pinggir dari Danau Toba ini. Untuk sampai ke batu gantung ini kita membutuhkan waktu sekitar 30 menit dari daratan dari awal kita menaiki kapal ini. Nah, dan sekarang kita sudah sampai di batu gantungnya. Tuh, jadi guys, batu gantung itu konon katanya tidak boleh ditunjuk menggunakan jari secara langsung karena ada mitos yang dipercayai oleh warga setempat. Jadi berhubung kita di sini sebagai pendatang, tidak ada salahnya kan untuk kita mengikuti aturan yang sudah dipercayai oleh masyarakat setempat. Dapat nggak? Dapat nggak? Dapat. Oh, dapat. Dompet jangan ya, dompetnya jangan habis uangku. Lempar lagi. Lempar lagi nih nama. Lempar lagi uangnya. Iya. Jatuh ke bawah. Tuh, jadi mereka ini minta penumpangnya supaya dilempar. Lemparnya jauh dong, jauh. Kuat gak? Nah, jadi anak-anaknya di sini itu sengaja emang berenang karena tujuannya untuk agar para penumpang yang di kapal ini semua melempari mereka dengan uang koin. Tuh dia mandi-mandi tuh. Mana? Bang, jadi mitosnya batu gantung itu gimana? Coba cerita dulu. Enggak kayak gitu juga lah kak. Nggak apa-apa, gimana? Sepengetahuan abang aja, mitos batu gantung itu gimana ceritanya? Singkatnya aja ya. Singkatnya dia dijodoh-jodohkan sama cowok yang gak dia suka. Oh, iya. Terus habis itu dia pergi ke sini sama anjingnya lari. Oh, jadi si cewek itu melarikan diri karena nggak terima dijodohin sama cowok lain. Kayak zaman Siti Nurbaya gitu berarti. Tahu juga zaman Siti Nurbaya. Kan gitu sekali pusulan ayo tuh go. 1, 2, 3. Dan sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju ke Tomok. Bye Batu Gantung.
Dan finally, sekarang kami sudah sampai di Tomok setelah kurang lebih 1 jam berada di dalam kapal ini. Nah, jadi Tomok ini adalah salah satu desa yang berada di tepian Danau Toba yang berada di pesisir timur Pulau Samosir. Ya tinggal ada. Nah, mereka dikutip, pasti mereka kutip kok. Ayo lewat terus. Nah, setelah kita turun dari kapal, ketika kita mau memasuki kawasan wisata Tomoknya ini, kita dikenakan biaya 5.000 per orang untuk masuk ke dalamnya. Di sini kita bisa melihat bahwasanya pengunjungnya yang datang itu rame banget sampai harus berdesak-desakan untuk antri masuk ke dalam wisata kawasan Tomoknya. Kalau pulang nanti ke sini lagi. Kalau pulang sana nanti. Ini kedatangan. Ini Bareng-bareng. ini mau kemana kan? Nanti kita bayar deh. Di sepanjang perjalanan kawasan desa Tomok ini, kita akan disuguhkan dengan banyak sekali para penjual baju-baju dengan motif-motif khas Toba tentunya. Di sini juga banyak sekali souvenir atau cenderamata seperti tas atau bahan rajutan lainnya yang cocok sekali kita gunakan untuk oleh-oleh dari Toba. Nonton pertunjukan si gale-galenya. Mau ikut juga menari boleh. 5.000. Bayar lagi Pakai 5.000. ulos bebas di dalam. Oh, bebas. Foto-foto. Oke, satu orang 5.000. Kita berapa orang? Cukup belum tidur beli. Bentar ya, kan baru masuk orang yang masuk dan bayar. Tapi udah bayar ini ya. Mau kemana? Jadi setelah puas melihat baju-baju dengan aksesoris yang di pinggir jalan, sekarang kami sudah sampai di si gale-gale. Untuk bisa masuk ke dalam si gale-gale ini, kita diwajibkan membayar Rp5.000 per orang. Nantinya di dalam kita sudah bisa bebas berfoto dan menari bersama patung si gale-gale. Oh ya, tidak lupa semua yang masuk ke dalam yang ingin menari bersama si patung gale-gale ini, kita juga dianjurkan untuk menggunakan atau memakai aksesoris yang sudah disediakan. Dan kita tidak perlu khawatir karena aksesoris yang kita gunakan ini sudah gratis, sudah termasuk dari bayaran Rp5.000 ketika kita masuk ke dalam kawasan ini. Jadi gale itu dalam bahasa Toba artinya lemah. Zaman dulu sih katanya untuk patung ini bisa menari itu para dukun harus memanggil arwah atau roh manggale agar masuk ke dalam patung untuk bisa menari seperti orang yang sedang menari. Tapi sekarang di dalam pertunjukan ini patung si gale-gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Nah, jadi patung ini bisa bergerak menari seperti ini karena digerakkan dengan penggerak mekanis. Asal lihat mau masuk-masuk amat tali bata. Kuhita sa loob na. Bye, mama.
Dan guys, sekarang setelah kami selesai puas menari dan berfoto bersama si gale-gale dan juga menari bersama keluarga, akhirnya kami mau cari jajanan dulu untuk ganjal-ganjal perut karena kami memutuskan untuk akan makan siang di Parapat nantinya. Dan setelah aku lumayan juga mencari tempat untuk cari-cari cemilan, akhirnya aku memutuskan sih untuk pilih makanan bakso dan sosis bakar seperti ini. Kalau untuk rasa jangan khawatir ya, ini tuh rasanya enak banget dan pedesnya juga pas banget. Dan setelah kami mengeksplor Danau Toba dan sekitarnya, sekitar pukul 3 sore, kami memutuskan untuk kembali ke Medan karena kami berencana akan singgah di jalan nantinya di tempat wisata yang lagi hits-hitsnya juga. Yuk, mari kita pulang. Oke guys, kami sudah mau pulang. Ayo masuk ke Gam sama Iting di depan ya. Sama Iting di depan. Kalian tiga di belakang ya, Dek. Kayaknya ini berat badan nambah ini ya. Muatan penuh. Siap Grab. Dan sekarang kami menuju pulang untuk keluar dari kawasan Danau Toba. Tapi seperti biasanya setiap kali aku ke Danau Toba, aku selalu wajib untuk membeli mangga udang yang satu ini. Selain rasa mangganya yang manis dan khas, mangga ini juga bentuknya kecil dan imut-imut gitu. Jadi setiap kali aku mau makan mangga ini, aku nggak perlu pakai pisau, tinggal langsung digigit kulitnya aja, bisa langsung diserut, rasanya manis banget. Mantul. So guys, untuk video liburan ke Danau Tobanya aku cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk nonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar aku semakin semangat untuk mengembangkan channel ini. Bye dan see ya.